Yo, what's up guys? Gimana kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Film yang kami menceritakan kali ini berjudul Trollhunters: Rise of the Titans, di mana bercerita tentang sebuah kota yang bernama Arcadia. Kota ini terletak di pusat garis magis dan mistis yang menjadikannya penghubung untuk banyak pertempuran di antara makhluk dunia lain termasuk troll, alien, dan juga penyihir. Penasaran kan gimana serunya film ini? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan Jimmy yang merupakan seorang pemburu troll memulai petualangan bersama teman-temannya untuk menyelamatkan dunia dari niat jahat 3 orang penyihir Arcane Order, yaitu Balrog, Nari, dan juga Skryl. Salah satu dari 3 penyihir yang bernama Nari memilih untuk bergabung dengan kebaikan. Akan tetapi 2 penyihir itu tak terima akan keputusan Nari dan ingin menangkapnya untuk bersatu menghancurkan dunia. Tugas Jimmy dan temannya adalah membantu Nari melawan Balrog dan juga Skryl. Namun walaupun Jimmy sudah berkali-kali menyelamatkan dunia, kali ini akan jauh lebih sulit karena ia kehilangan amulet yang memberikannya sumber kekuatan. Scene pun berpindah menampilkan Doxy yang berada di kereta bersama Nari. Tiba-tiba kaca jendela membeku dan juga muncul api. Itu menandakan bahwa Balrog dan Skryl sudah datang. Doxy dan Nari dikepung oleh 2 penyihir tersebut. Lalu datanglah Jimmy dan juga Claire membantu mereka berdua. Seekor kucing bernama Archie segera membukakan pintu untuk Toby dan juga Wingman. Toby kemudian menghubungi Stuart untuk menghentikan kereta api. Tetapi saat Toby mencoba memperlambat kecepatan, remnya menjadi rusak. Stuart pun segera mengejar kereta itu dengan menggunakan mobil. Di sisi lain, Jimmy dan Claire berkelahi dengan 2 penyihir itu. Namun kekuatan mereka tak bisa menandingi kekuatan para penyihir. Ditambah lagi, amulet milik Jimmy yang hancur ditabrak kereta api. Wingman berusaha menahan kecepatan kereta tetapi tidak berhasil. Kereta pun keluar dari jalur. Doxy mengeluarkan sihirnya dengan menciptakan rel baru dan kejadian itu membuat kota menjadi kacau luar biasa. Claire melindungi Nari dari Balrog dan juga Skryl, tetapi Skryl menyingkirkannya sehingga kekuatan Claire pun mulai melemah. Doxy kemudian menarik Nari, sedangkan Claire berusaha menghentikan warga yang mencoba merekam kejadian tersebut. Balrog mengeluarkan sihirnya dan mengancam akan membunuh semua orang jika Doxy tidak melepaskan Nari. Doxy pun tak memiliki pilihan lain dan ia bertransmigrasi dengan jiwa Nari sehingga para penyihir akan membawa jiwa Doxy. Karena sudah menyebabkan kekacauan, para polisi pun menangkap Claire dan kawan-kawan. Saat diinterogasi, Toby menceritakan seluruh rahasia mereka. Claire meyakinkan polisi itu bahwa mereka tak bersalah. Lalu datanglah 3 orang yang mengaku sebagai agen FBI untuk membebaskan Claire dan kawan-kawan. Nari kemudian mengeluarkan tumbuhan rambatnya sehingga mereka pun berhasil melarikan diri. Scene berpindah menampilkan Jimmy yang sedang terbaring sakit akibat serangan dari para penyihir. Ia kini bukan lagi pemburu troll karena amulet ajaib miliknya sudah rusak. Walter memberi semangat pada Jimmy untuk tidak menyerah. Di sisi lain, terdapat Doxy yang bertukar jiwa dengan Nari yang sedang berlari menangkap Archie. Pangeran Krell yang menemukan penemuan baru segera pergi menemui Ratu Aja dan juga Ellie. Mereka semua berkumpul bersama Jimmy yang datang dengan bantuan Blinky. Blinky membaca bukunya yang berisi bahwa Skryl dan juga Balrog berniat untuk membangkitkan 3 Titan yang tertidur selama ribuan tahun. Saat ketiga Titan itu berkumpul di tengah dunia, yaitu tepatnya di kota Arcadia, maka bumi akan terlahir kembali ke zaman penciptaan pertama. Scene kemudian berpindah menampilkan Skryl dan juga Balrog yang membawa tubuh Nari untuk mengikuti ritual membangunkan Titan. Mereka kemudian tersadar bahwa jiwa yang ada dalam tubuh Nari adalah Doxy. Maka mereka pun mengembalikan jiwa Nari seperti sedia kala. Hal itu membuat Nari merasa kesakitan. Sebelum bertukar jiwa, Nari memberitahu cara untuk mematahkan mantra penyihir, yaitu melalui konfigurasi ke-9 yang akan diperbaiki oleh Chronosphere.
Setelah itu, jiwa Nari pun pergi dan Doxy kembali. You said Troll Hunter make ninth configuration. Chronosphere will make right. Mereka kemudian berdiskusi tentang perintah Nari untuk menemukan Chronosphere. Jimmy merasa pesimis karena ia tak memiliki amulet. Lalu Ellie pun memberikannya amulet yang baru. Kembali ke topik awal, Jimmy mulai memberanikan diri untuk melangkah lagi. Mereka harus menggagalkan ritual para penyihir. Doxy mengingat-ingat tempat tadi. Setelah menemukan titik cerah, Claire membawa mereka berteleportasi menuju bundaran kereta api. Mereka mencari-cari di mana Nari. Doxy kemudian tersadar bahwa tempat itu hanyalah ilusi. Lalu ia pun mengubah ilusi itu, kemudian tampaklah ketiga penyihir yang bersatu membangkitkan Titan. Jimmy mencoba amulet barunya, namun amulet itu tidak bekerja. Ratu Aja mengeluarkan kekuatannya tetapi tidak berhasil karena para penyihir itu sudah dilindungi oleh segel yang tak bisa ditembus. Pada akhirnya para penyihir pun berhasil membangunkan 3 Titan yang berada di tempat berbeda. Titan milik Skryl bangkit dari tempat bersuhu rendah yaitu Greenland. Seorang pria yang ada di tempat itu menjadi saksi mata pertama yang melihat Skryl datang membawa Titannya. Titan yang kedua muncul dari hutan di Brasil menampilkan Nari yang berada di bawah pengaruh sihir. Dan yang terakhir adalah Titan milik Belrock yang mengejutkan para nelayan dengan lava yang keluar dari tubuh Titan tersebut. What you're watching is from our affiliate. After multiple attempts to communicate, Chinese forces have been ordered to forego peacekeeping measures. Scene lalu berpindah menampilkan Jimmy dan kawan-kawan yang berdebat untuk memecahkan masalah besar ini. Jimmy meminta kepercayaan dari teman-temannya. Ia kemudian teringat pada sihir yang ada di amulet. Agar amuletnya bisa berfungsi kembali, maka mereka membutuhkan sesuatu bernama Excalibur. Jimmy membagikan tugas dan Krell dan Stuart mencari Excalibur. Lalu Claire dan Blinky mencari Chronosphere, sedangkan sisanya bertugas untuk menghentikan para Titan. Di sisi lain, Archie mendatangi ayahnya yang bernama Charlie Magni untuk meminta bantuan agar mau mengantarkan teman-temannya mencari Chronosphere yang ada di dunia troll. Mereka pun pergi bersama Claire dan juga Blinky. Oh, relax, Blinky. Don't you know flying's the safest form of travel? Welcome to Stonecarver Bridge. Setelah berhasil mendarat, Blinky mengeluarkan Horngazel yang berfungsi membuka pintu menuju dunia troll. Tiba-tiba datanglah manusia yang mengira bahwa mereka adalah penjahat. Blinky terkena tembakan, lalu Charlie Magni membalas serangan itu. Claire pun segera membuka jalan, lalu mereka pun berhasil masuk ke dunia troll. Namun di balik indahnya dunia troll, ada seorang raja mengincar nyawa mereka. Cut the pleasantries. Just take us to your leader. Scene kemudian berpindah menampilkan tim Jimmy yang pergi melawan Skryl. Ratu Aja dan Walter meluncurkan serangan meriam, namun serangan itu tak berarti apa-apa bagi Titan Skryl. Ratu Aja kemudian menyerang dengan menggunakan pesawatnya. Jimmy pun tidak tinggal diam. Ia meluncur dengan menggunakan tali menuju tubuh Titan. Namun tali itu terlepas sehingga Walter pun terbang menyelamatkan Jimmy. Sayap Walter membeku karena suhu yang terlalu dingin. Walter kemudian mengorbankan dirinya dengan membawa bom lalu meledakkan bom itu bersamaan dengan hancurnya Titan Skryl. Setelah ledakan itu terjadi, ternyata Skryl masih bisa bangkit. Jimmy dan ibunya tampak bersedih atas kematian Walter. Toby memberitahu bahwa mereka harus segera pergi ke Hong Kong karena Claire dan timnya tiba-tiba hilang kontak. Jimmy pun terpaksa berpisah dengan ibunya. Scene kemudian berpindah menampilkan tim Doxy dan Nomura yang berusaha menghentikan Titan Nari. Wingman melempar Doxy lalu ditangkap oleh Nomura. Sesampainya di dekat Nari, Doxy dilemparkan lagi dan untungnya ia segera diselamatkan oleh Wingman. Nomura kemudian berjuang sendirian. Tragisnya Nomura dimusnahkan oleh Nari sehingga Wingman dan Doxy pun menjadi bersedih. Di sisi lain, Claire dan timnya dibawa paksa untuk menghadap Raja Troll yang memegang Chronosphere. Archie kemudian datang menyelamatkan teman-temannya dan mengambil Chronosphere dari tangan Raja Troll. Scene lalu berpindah menampilkan Jimmy dan timnya yang sudah berada di Hong Kong. Mereka melihat banyak pesawat tempur yang diluncurkan untuk melawan Titan Belrock. Namun pesawat itu malah meledak. Jimmy yang panik berubah menjadi tenang karena kedatangan Robot Gun. Robot Gun adalah robot penyelamat yang dikendalikan oleh Varvatos. Terjadilah pertarungan sengit antara Titan dan juga Robot Gun.
Balrog melempar robot gun mengenai jembatan sehingga mengakibatkan kekacauan di dunia troll. Batu-batu terus berjatuhan. Claire dan timnya harus segera keluar. Namun Raja Troll menghambat jalan mereka. Ketika raja itu berhasil mendapatkan Chronosphere, ia tertimpa batu dan berakhir mengenaskan. Di sisi lain, robot gun berhasil mengalahkan Titan Balrog. Jimmy dan timnya pun bersorak. Lalu tiba-tiba Balrog kembali bangkit dan menghancurkan robot gun hingga rusak tak bersisa. Varvatos yang berada dalam robot berhasil keluar, lalu mereka segera pergi menyelamatkan Claire dan yang lainnya. Jimmy menunggu Claire dan Blinky dan ia melihat Horn Gazelle yang terlepas dari tangan Blinky. Ia pun segera membuka jalan keluarnya. Akan tetapi yang berhasil keluar hanyalah Claire dan juga Blinky. Sedangkan Archie dan ayahnya tertinggal di dalam dunia troll dan tak bisa keluar lagi. Robot gun kini hancur bersamaan dengan runtuhnya jembatan Stonecarver dan Ratu Aja kemudian membawa mereka semua menuju Arcadia, yaitu pusat dunia. Setelah berkumpul kembali, Doxy bersedih atas kepergian Archie. Walaupun mereka memiliki Chronosphere, tak satu pun yang tahu bagaimana menggunakannya. Mereka membutuhkan bantuan dari Nari. Scene lalu berpindah menampilkan Titan Nari yang kini berada di Meksiko. Jimmy, Doxy, dan Claire berteleportasi menemui Nari. Doxy berusaha mematahkan sihir yang mempengaruhi Nari. Usahanya pun berhasil. Nari kembali tersadar lalu berpelukan dengan Doxy. Hal yang perlu mereka lakukan selanjutnya adalah membawa Nari menuju Arcadia. Claire pun menggunakan kekuatannya untuk membawa Nari. Di sisi lain, terdapat beberapa orang yang pergi bertamasya ke Arcadia. Mereka kemudian bertemu dengan Titan Skryel. Claire mengeluarkan Titan Nari, lalu terjadilah pertempuran besar antara Skryel dan juga Nari. Kekuatan Nari dan Skryel sama-sama kuat sehingga mereka pun saling membunuh lalu tumbang di saat bersamaan. Jimmy mengira bahwa masalah mereka sudah selesai, tetapi ternyata tidak. Blinky tidak membaca buku pedoman dengan sangat baik. Ia melewatkan satu halaman penting yang berisi bahwa ritual tetap akan berlanjut walaupun hanya tersisa satu Titan. Artinya adalah mereka masih harus berjuang melawan Balrog. Jika Balrog berhasil menyentuh primordial, maka bumi akan hancur. Di sisi lain, terdapat Stuart dan Ellie yang datang membawa pedang Excalibur. Jim mencoba menarik pedang itu, namun usahanya sia-sia. Tak lama kemudian, datanglah Balrog, lalu sebuah primordial muncul dari permukaan tanah. Jarak antara Balrog dan primordial itu semakin dekat. Jimmy pun segera memutar otak untuk memecahkan maksud dari perkataan Nari tentang konfigurasi ke-9. Ia kemudian tersadar bahwa konfigurasi ke-9 itu adalah dirinya dan seluruh teman-temannya. Mereka kemudian bersatu mengelilingi Excalibur, lalu Jimmy pun menarik pedangnya dan berhasil mengambil Excalibur. Jimmy memerintahkan Stuart untuk memperbaiki amuletnya dengan meletakkan Excalibur tersebut. Tugas terakhir mereka adalah bersatu menghentikan Balrog sebelum ia menyentuh primordial. Doxy memberikan sihir perekat lalu melompat ke kaki Balrog. Setelah mencapai puncak, terjadilah perkelahian dahsyat yang menyebabkan seluruh tim Jimmy terjatuh karena tak mampu menandingi kekuatan Balrog. Di antara mereka hanya tersisa Jimmy yang berusaha mengalihkan perhatian Balrog agar tidak menyentuh primordial. Tetapi Jimmy menjadi sangat lemah karena tak ada amulet yang memberikannya kekuatan. Di sisi lain, kekuatan Claire dan Doxy tak bisa diharapkan lagi. Di saat mereka hampir menyerah, Toby kemudian mendapat ide brilian untuk membantu Jimmy. Scene lalu berpindah menampilkan Stuart yang berhasil memperbaiki amulet dengan kekuatan dahsyat. Saat Balrog menyerang Jimmy, amulet itu berhasil melindunginya. Jimmy berubah menjadi sosok pahlawan lalu bertarung dengan imbang melawan Balrog.
Jimmy bahkan berhasil merusak pedang milik Balrog. Namun itu semua belum cukup. Balrog memasukkan serpihan pedangnya ke tubuh Jimmy lalu bangkit berdiri untuk menyentuh primordial yang ada di dekatnya. Di sisi lain, Toby menembakkan sihir dari dalam mobil sehingga untuk menghambat Balrog menyentuh primordial tersebut. Jimmy memanfaatkan kesempatan yang ada dengan menyerang Balrog hingga tubuhnya hancur. Beruntungnya Jimmy berhasil selamat, namun kejadian ini membuat Toby tertimpa reruntuhan. Jimmy menangis karena sahabat terbaiknya sedang sekarat. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Toby menutup mata dan meninggalkan mereka semua. Jimmy kemudian mengambil keputusan yaitu menggunakan Chronosphere untuk mengembalikan semua kejadian seperti semula. Teman-teman mereka seperti Nomura, Nari, Walter, dan Toby akan hidup kembali, namun konsekuensinya adalah mereka semua akan berpisah dan melupakan semua kisah hebat yang mereka lewati bersama. And if we are meant to meet, our stars will align. We believe that. Scene pun berpindah menampilkan Jimmy yang kini menjadi anak-anak biasa tanpa adanya kekuatan. Semuanya kembali seperti semula. Jimmy bertemu dengan Toby lalu menjalani kegiatannya sebagai pelajar. Jimmy juga berkenalan lagi dengan Claire lalu memperkenalkan Walter dengan ibunya agar mereka bisa berkencan. Dalam kasus ini tak satupun dari mereka yang mengingat kejadian di masa depan kecuali Jimmy. Oleh karena itu, Jimmy menyuruh Toby untuk pergi melewati jalan di mana ia menemukan amulet. Inilah awal baru bagi mereka. Dan film Trollhunters Rise of the Titans pun selesai. Gimana guys, film animasi kita kali ini seru abis nggak tuh? Silahkan kalian komen di bawah ya. Yang mau request film juga silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guwanteng di film-film animasi dan seru selanjutnya. Dan keadilan adalah kebenaran dalam pernyataan ataupun perbuatan. Dadah.